kami, mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Nusa Cendana. Saya Maria Elise Gregoriani PICE. Saya Rara Indriana Lopo. Saya Maria Susana Buku. Saya Veronica Putri Sita. Dan saya Yurianti Lenama. Kali ini kami mengajak teman-teman untuk mengenal lebih dalam tentang kondisi alam, pola kehidupan masyarakat, dan potensi destinasi wisata yang ada di Kabupaten Nagekeo. Selamat menyaksikan! Halo teman-teman, tahu tidak tentang Nagekeo? Nagekeo sebenarnya adalah saudara muda yang lahir dari Kabupaten Ngada. Sejak tahun 2007, melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007, Nagekeo resmi berdiri sendiri sebagai kabupaten yang mandiri. Pusat pemerintahannya berada di Bai, sebuah kota yang punya potensi besar dan pemandangan yang memikat. Bayangkan, sebuah wilayah seluas 1416,96 km persegi yang diapit oleh dua laut biru yang cantik. Di sebelah utara, Nagekeo berbatasan langsung dengan Flores. Sementara di sebelah selatan ada Laut Sabu yang menghampar luas. Tetangganya pun tak kalah menawan nih. Ada Kabupaten Ende di sebelah timur dan Kabupaten Ngada di sebelah barat. Bentuk alamnya sangat beragam, mulai dari pesisir pantai yang tropis, dataran yang luas, hingga perbukitan hijau yang segar. Tak heran jika sebagian besar wilayahnya menjadi lahan subur bagi pertanian dan juga perkebunan. Selain itu teman-teman, kabupaten ini terbagi menjadi 7 kecamatan yang masing-masing kecamatan mempunyai keunikan tersendiri. Penasaran? Nah, ketujuh kecamatan ini yaitu Kecamatan Aesesa, Kecamatan Aesesa Selatan, Kecamatan Nangaroro, Kecamatan Boowai, Kecamatan Mauponggo, Kecamatan Wowai, dan juga Kecamatan Keo Tengah. Nah, menurut data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, ada sekitar 165.000 jiwa warga yang mendiami Nagekeo. Sebagian besar dari mereka lebih memilih tinggal di wilayah pedesaan yang asri dan menggantungkan hidupnya sebagai petani. Jadi, kalau teman-teman berkunjung ke Nagekeo, teman-teman akan merasakan betapa kentalnya suasana gotong royong, karena mayoritas masyarakatnya bergerak di bidang pertanian. Serta irama hidup di Nagekeo sangat selaras dengan alam. Kehidupan sosialnya pun masih sangat kuat, di mana rasa kekeluargaan dan tradisi leluhur masih dijaga dengan sangat baik di tengah rutinitas sehari-hari. Nah, bagaimana teman-teman? Penasaran tentang Nagekeo? Yuk, ikutin video ini sampai selesai. Halo teman-teman, teman-teman pernah dengar tidak tentang Kabupaten Nagekeo? Jadi teman-teman, Kabupaten Nagekeo itu sebenarnya memiliki paket lengkap untuk liburan ini. Di tempat ini menyiapkan begitu banyak potensi wisata yang luar biasa keren karena alam yang masih sangat asri dan budayanya yang masih sangat keren. Kalau teman-teman datang ke sini, mata teman-teman akan dimanjakan dengan pemandangan yang tak akan ada habis-habisnya. Mulai dari kegagahan gunungnya, deretan perbukitan yang hijau, sampai hamparan sawah yang luas yang bikin suasana hati jadi sangat tenang. Bukan cuma itu teman-teman, Nagekeo juga punya deretan pantai yang panorama lautnya sangat cantik. Suasananya pun masih sangat alami dan sangat tenang. Jadi pas sekali nih untuk teman-teman yang ingin mencari tempat refreshing. Tapi teman-teman, daya tarik Nagekeo bukan cuma soal pemandangan alam saja, tetapi teman-teman bisa merasakan pengalaman budaya yang sangat mendalam. Masyarakat setempat masih sangat memegang teguh warisan dari para leluhur. Jadi, teman-teman bisa melihat langsung keunikan rumah adat yang ikonik, menyaksikan upacara adat yang sakral, hingga ikut hanyut dalam gerakan tarian tradisional yang memukau. Selain itu, sebagian besar warga Nagekeo adalah petani. Nagekeo juga punya peluang untuk jadi destinasi agrowisata. Bayangkan,
Teman-teman bisa ikut melihat langsung bagaimana serunya aktivitas bercocok tanam dan merasakan hangatnya kehidupan di desa yang jujur dan apa adanya. Jadi, tunggu apa lagi nih teman-teman? Mari mulai melirik dan mengunjungi Nagekeo. Ayo kita jejaki keindahannya, hargai budayanya, dan bantu perkenalkan permata tersembunyi kepada dunia. Nah teman-teman, selanjutnya mari kita menyapa kedamaian di Kampung Kawah. Kampung Kawah terletak di Desa Labolewat, Kecamatan Sisa, yang memiliki 12 rumah adat unik berbentuk kampung, terbuat dari kayu, bambu, dan beratap alang-alang yang bercerminkan keanehan. Desa ini seperti mesin waktu yang membawa kita kembali ke kehidupan leluhur yang penuh penduduknya sangat ramah dan masih setia dalam menjalankan tradisi turun-temurun, mulai dari acara adat hingga kebiasaan gotong royong yang masih sangat. Bayangkan teman-teman bangun pagi di tengah pelukan perbukitan hijau dengan udara yang begitu bersih. Rasanya seperti menemukan pukulan surga yang bersembunyi di Nusa Tenggara. Keunikan Kampung Kawah juga terletak pada aktivitas yang bikin kita belajar untuk bersopan dan di sini, pengunjung diajak untuk menjaga lisan dengan tidak berkata kasar dan menjaga perilaku di tempat-tempat yang dianggap salah. Dengan pemandangan alam yang tertata dan budaya yang masih terjaga utuh, Kampung Kawah bukan sekedar tempat wisata biasa. Kampung Kawah adalah destinasi di mana kita dapat menemukan pikiran sekaligus merasakan kehangatan langsung dari budaya yang belum tersentuh modernitas. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke wisata Pantai Kota Jogo. Nah teman-teman, Pantai Kota Jogo terletak di Kecamatan Lombaya, Kabupaten Nagekeo. Pantai Kota Jogo menjadi salah satu destinasi wisata alam yang menyimpan pesona keindahan pantai yang masih alami dan menyenangkan. Hamparan laut biru yang luas berpadu dengan angin pantai yang sejuk menciptakan suasana damai yang membuat setiap pengunjung merasa nyaman dan betah berlama-lama untuk menikmati keindahan alamnya. Pantai ini menghadirkan panorama yang sederhana namun begitu memikat, seolah menjadi tempat terbaik untuk melepaskan penat dan hirup-pikuk kehidupan sehari-hari. Keindahan Pantai Kota Jogo tidak hanya terlihat dari pesona alamnya, tapi juga dari nuansa alam yang masih terjaga dengan baik. Suara deburan ombak yang perlahan menjadi pantai menghadirkan ketenangan tersendiri, sementara pemandangan langit yang cerah menambah kesan menakjubkan bagi siapa saja yang hendak berkunjung. Saat sore hari tiba, pantai ini berubah menjadi tempat yang begitu indah untuk menikmati matahari terbenam. Cahaya jingga keemasan yang memantulkan di permukaan laut menciptakan panorama senja yang memukau dan sulit dilupakan. Salah satu daya tarik unik Pantai Kota Jogo adalah keberadaan sebuah batu besar yang dipercaya masyarakat setempat sebagai tempat berdiamnya ular. Batu tersebut bukan hanya menjadi bagian dari keindahan alam pantai, tetapi juga menyimpan cerita dan kepercayaan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat sekitar. Kehadiran batu ini memberikan nuansa khas dan menambah nilai budaya yang membuat Pantai Kota Jogo semakin menarik untuk dikunjungi. Perpaduan antara keindahan alam dan cerita masyarakat lokal menjadikan pantai ini memiliki daya tarik yang berbeda dibandingkan dengan destinasi lainnya. Dengan suasana yang tenang, pemandangan alam yang indah, serta keunikan cerita yang dimiliki, Pantai Kota Jogo menjadi tempat wisata yang cocok bagi siapa saja ingin menikmati kedamaian alam sekaligus mengenal kekayaan budaya lokal Kabupaten Nagekeo. Baik teman-teman, kita akan melihat keunikan dari Pantai Anambra. Pantai Anambra berada di Kecamatan Lombongo, Kabupaten Nagekeo. Pantai Anambra dikenal sebagai salah satu destinasi wisata alam yang menawarkan pesona pantai yang indah dan masih sangat asli. Pantai ini menghadirkan suasana yang tenang dengan hamparan laut biru yang jernih, udara segar, serta deburan ombak yang menenangkan. Keindahan alam yang masih sangat alami membuat Pantai Anambra menjadi tempat yang cocok untuk beristirahat, menikmati ketenangan, dan merasakan kedamaian alam khas pesisir Nagekeo.
mengabadikannya dalam foto atau video. Tidak hanya itu, di sekitar pantai juga terdapat gua alam yang semakin menambah keistimewaan pantai Negeri. Gua ini menghadirkan nuansa alam yang menarik untuk dijelajahi dan menjadi bagian dari pesona alam pantai yang masih terjaga keasliannya. Perpaduan antara batu kering, gua alami, dan birunya laut menciptakan suasana yang dinamika dan memberikan pengalaman wisata yang berbeda dari pantai lainnya. Dialami, suasana yang damai serta keunikan batu gantung dan gua alami menjadikan Pantai Ernegara sebagai salah satu destinasi wisata yang layak dikunjungi di Kabupaten Nagekeo. Pantai ini bukan hanya menawarkan keindahan pemandangan, tetapi juga menghadirkan pengalaman menikmati alam yang tenang, indah, dan terpesona. Nah, teman-teman, di sini kita akan membahas mengenai situs Gua Jepang Rane di Watu Api. Teman-teman, bayangkan berjalan di tengah alam yang sunyi dan asri, lalu menemukan sebuah gua bersejarah yang menyimpan cerita dari masa penjajahan Jepang. Itulah pesona Gua Jepang Rane di Watu Api, destinasi wisata sejarah yang penuh misteri dan menarik untuk dijelajahi. Gua Jepang Rane merupakan peninggalan pada masa penjajahan Jepang yang hingga kini masih terjaga keberadaannya. Tempat ini menjadi saksi bisu perjalanan sejarah masyarakat Nagekeo di masa lampau. Di kawasan ini terdapat dua bunker yang berada di bawah tanah dan menjadi daya tarik utama bagi para pengunjung. Bunker tersebut dahulu digunakan sebagai tempat perlindungan dan pertahanan pada masa perang, sehingga menghadirkan suasana yang bening sekaligus menegangkan saat dijelajahi. Dikelilingi pepohonan hijau, udara yang sejuk, dan suasana alam yang tenang, lokasi ini memberikan pengalaman wisata yang berbeda. Wisatawan dapat menikmati perpaduan antara keindahan alam dan nilai sejarah dalam satu tempat. Lorong-lorong bunker yang gelap serta bentuk bangunan yang masih kokoh membuat pengunjung seolah dibawa kembali ke masa lalu. Berkunjung ke Gua Jepang Rane bukan hanya tentang menikmati wisata sejarah, tetapi juga merasakan petualangan dan mengenal kasih atau kisah perjuangan yang telah terjadi di daerah ini. Tempat ini sangat cocok bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam sekaligus menelusuri jejak sejarah yang masih hidup di Kabupaten Nagekeo. Berikutnya kita akan membahas tentang etud atau tinju adat. Pernahkah kalian membayangkan sebuah tradisi pertarungan adat yang dipercaya memiliki kekuatan penyembuhan dari para tua adat? Tradisi ini masih dapat disaksikan hingga kini dalam etud, budaya tinju adat khas Nagekeo yang diwariskan turun-temurun oleh leluhur dan masih dijaga keberadaannya hingga sekarang. Budaya etud merupakan simbol keberanian, persaudaraan, dan penghormatan terhadap adat istiadat masyarakat setempat. Dalam tradisi ini, dua orang saling bertinju di arena adat dengan diiringi dentuman gong dan gendang tradisional yang membuat suasana semakin meriah dan penuh semangat. Meski terlihat keras, tradisi ini tetap menjunjung tinggi nilai persaudaraan karena setelah perbandingan atau pertandingan selesai, para peserta akan kembali berdamai dan saling menghormati satu sama lain. Keunikan budaya etud juga terletak pada kepercayaan masyarakat terhadap peran para tua adat. Ketika ada peserta yang terluka atau berdarah, para tua adat akan memberikan doa serta sentuhan adat yang diyakini mampu menenangkan bahkan membantu menyembuhkan luka tersebut. Kepercayaan inilah yang menjadi daya tarik tersendiri dan membuat tradisi etud terasa sakral serta penuh nilai spiritual. Tradisi etud biasanya dilaksanakan sebagai bagian dari upacara adat dan ungkapan syukur masyarakat. Selain menjadi hiburan rakyat, budaya ini menjadi simbol persatuan dan kekuatan hubungan antar warga. Wisatawan yang datang bukan hanya dapat menyaksikan pertunjukan budaya yang unik, tetapi juga merasakan secara langsung kekayaan tradisi dan keramahan masyarakat lokal.
merasakan itu secara langsung akan menjadi pengalaman yang sulit dilupakan. Semangat masyarakat, iringan musik tradisional dan nilai budaya yang masih dijaga hingga kini menjadikan itu sebagai salah satu warisan budaya Nagekeo yang sangat menarik untuk dikenal dan dilestarikan. Teman-teman, destinasi wisata Puncak Gunung Abu memiliki panorama alam unik dan ikonik dengan jalur pendakian yang nyaman serta cocok bagi pendaki pemula maupun wisata pencinta petualangan. Namun, fasilitas wisata dan akses transportasi masih terus dikembangkan demi memberikan kenyamanan yang lebih maksimal bagi para pengunjung. Destinasi ini juga memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai desa wisata unggulan dan destinasi pendakian populer melalui promosi digital dan media sosial. Jika ingin berkunjung ke tempat ini, teman-teman juga perlu berhati-hati karena aktivitas gunung api dan kondisi cuaca yang berubah. Keindahan alam di sekitar destinasi wisata ini semakin sempurna karena di sini wisatawan tidak hanya menemukan tempat untuk berlibur, tetapi juga merasakan kedamaian, keramahan, dan kesederhanaan hidup yang penuh makna. Masyarakat Nagekeo memiliki ikatan sosial yang kuat serta pengetahuan tradisional yang diwariskan turun-temurun sehingga menciptakan suasana yang nyaman bagi setiap pengunjung. Masyarakat di tempat ini juga sangat antusias dalam mengembangkan desa wisata dan agrowisata. Masyarakat Nagekeo terus berusaha untuk terus berkembang tanpa meninggalkan budaya dan tradisi leluhur. Oleh karena itu, mari menjelajahi keindahan Nagekeo dan menyaksikan megahnya puncak Gunung Abu sambil belajar menghargai persatuan, gotong royong, dan kecintaan terhadap alam serta budaya. Teman-teman, sudah tahu kan tentang